Halo, selamat datang kembali di vlog pemrograman Diskus HD. Kali ini kita akan belajar mengenai modern JavaScript. Sebelum lanjut, silakan klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasimu untuk mendapat video yang lebih excellent. Nah, kali ini kita akan membahas 3 topik ya dari modern JavaScript. Pertama, kita akan membahas mengenai array destructuring ya, yakni suatu cara untuk mengambil nilai dari suatu array. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai res parameter, yaitu suatu array yang digunakan untuk menampung nilai hasil array destructuring yang terpisah. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai split syntax, yakni cara memasukkan argumen ke dalam function sebagai array. Nah, sekarang kita coba bahas yang pertama. Nah, di sini kita memerlukan file HTML ya. Nah, file HTML ini sudah kita setting. Di sini ada div untuk menampung ya. Kemudian kita akan bekerja dengan file index.js. Nah, kita coba lihat isinya. Nah, yang pertama ini adalah destructuring array. Nah, destructuring array itu misalnya kita memiliki array seperti ini. Nah, ini ada nama-nama orang, ada 5, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian array ini mau kita ambil ya, elemennya mau kita ambil. Nah, ini kebetulan kita hanya ngambil array nomor 0 dan nomor 1. Nah, ini tinggal kita buat suatu definisi ya, kemudian ada nama variabelnya, kemudian sama dengan array yang akan didestruktur. Nah, kemudian kita tampilkan saja hasilnya seperti apa. Kita coba lihat. Nah, ini kita aktifkan dulu untuk fungsi yang pertama, yaitu array destruct. Nah, di sini ya kita punya array tadi, kita ambil hanya data nomor 0 dan data nomor 1. Jadi hanya dua nama saja yang pertama ini yang akan dipanggil karena destruktur ya. Jadi ini kita memecah, istilahnya destrukturing itu memecah data di dalam array. Nah, kemudian yang kedua kita membahas mengenai res param atau res parameter. Nah, res parameter ini mirip dengan destrukturing tadi ya, tetapi kita menggunakan tanda titik tiga seperti ini ya. Nah, tanda titik tiga ini menunjukkan kalau variabel yang ada di sebelah kanannya ini adalah suatu res parameter ya, atau dengan kata lain ini adalah array seperti itu ya. Jadi di sini array yang berisi 5 nama ini kita pecah ya menjadi 3, mengambil nomor 0, mengambil nomor 1, dan yang tersisa dimasukkan ke sini ya, ke dalam res parameter. Nah, ini tampilannya seperti apa? Kita coba lihat. Kita matikan, kemudian kita aktifkan function yang kedua. Nah, di sini kita punya 5 nama ya. Array nomor 0 data 3, array nomor 1 data 4, dan yang tersisa ada 3 nama di sini ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam res parameter. Cukup sederhana ya. Nah, kemudian bahasan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sedikit lebih kompleks ya. Sintak ini sebenarnya sama dengan res param tadi, hanya bedanya kalau di sini ya kita tidak menerima data dari tempat lain, tetapi kita mengisikan data berupa array ya. Nah, ini dalam hal ini adalah argumen dari suatu function. Nah, argumen dari suatu function ini nanti akan menjadi array. Berapapun jumlah yang kita masukkan ke sini,
maka dia akan menjadi suatu array ya. Nah, kemudian ini bisa kita proses data ini karena dia sudah berupa array ya, biasanya kita lakukan looping seperti ini. Misalnya kita ingin menjumlahkan angka-angka yang masuk ke dalam argumen kita ini ya, seperti ini. Nah, ini kemudian kita coba untuk melakukan perhitungan ya. Misalnya saya punya 3 bilangan 2, 3, dan 4. Ini kita jumlahkan. Berarti nanti ketemunya adalah 9 ya. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ya. Ini kita masukkan 3 nilai, kemudian kita hitung totalnya adalah 9. Nah, kalau menggunakan cara lama, ini kita argumen yang ada di dalam spread syntax ini, array-nya ini kita loop dulu ya, menggunakan for in. Nah, ini kalau cara lama. Tapi ada cara modern ya. Karena kita menggunakan JavaScript modern, ada cara modern yang bisa kita tempuh, itu menggunakan reduce ya. Karena ini suatu array, maka ini array ini memiliki metode reduce ya. Ini nanti bisa dibaca untuk lebih detailnya di Mozilla Developer Network. Nah, di sini metode reduce untuk array ini itu membutuhkan suatu callback ya, callback atau function. Nah, dalam hal ini kita menggunakan array menggunakan fungsi ya, menggunakan arrow ya, menggunakan arrow function. Nah, dalam arrow function ini ya, untuk reduce ini membutuhkan beberapa argumen sebetulnya ya. Tapi argumen yang utama itu adalah result ini adalah suatu augmented ya. Jadi nanti angka-angka itu, proses array-nya itu akan dimasukkan ke dalam result. Nah, kemudian argumen yang kedua ini itu adalah nilai yang sedang diproses di dalam function reduce. Ya, nanti kemudian ada optional argumen ya, ada nama array-nya dan kemudian default value ya. Nah, ini kita tidak membutuhkan default value. Kalau tidak diisikan maka default value-nya adalah 0. Jadi result ini nilai asalnya adalah 0 ya. Nah, kemudian di sini karena kita mau melakukan penjumlahan dari argumen ini ya, maka kita result itu kita gunakan untuk menampung nilai dari yang kita proses tadi. Jadi ditambahkan. Nah, ini nanti hasilnya akan sama dengan looping tadi. Jadi reduce ini gunanya adalah untuk looping. Nah, kita lihat hasilnya akan sama. Nah, ini. Begitu. Jika ada pertanyaan, ya, nanti silahkan dilayangkan melalui komen, ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan notifikasimu untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Sampai jumpa.